kata Nyai, Rizik ini adalah dajjal yang menghancurkan agama Islam itu sendiri. Sekali lagi majelis hakim bertanya kepada saudara, apakah saudara bersedia menjawab pertanyaan majelis hakim? Terdakwa tidak menjawab pertanyaan majelis hakim yang mulia. Wow, siapa Rizik Syihab? Kita tahu dia adalah Ketua FPI. Perintah di persidangan, maka Habib akan mendapatkan seperti ini. Karena tidak hadir majelis hakim. Sidang online ini kan hanya berdasarkan perma. Perma itu sendiri ada dua alternatif, ada offline dan ada online. Di dalam Perma nomor 4 tahun 2020 itu sudah ada mekanisme terkait dengan peradilan pidana yang dilakukan secara elektronik begitu. Tapi kaitannya dengan KUHP bahwa itu hukum yang lebih tinggi dari Perma. Nyai ini muak, kesal, marah melihat begitu sombong dan arogannya Rizik Syihab ini di persidangan. Kehadiran di persidangan adalah kewajiban, bukan hak. Jadi saudara tidak punya hak untuk walk out. Kita kembali kepada KUHP pasal 154, pasal 152. Saya punya hak untuk hadir di dalam ruang sidang. Saya bukan nggak mau ikut sidang. Lagi saya mengingatkan bahwa di dalam Perma itu sebagai istilah Rolls-Royce sebagai dasar berpijaknya itu adalah menunjuk pada azas hukum. Salus populi suprema lex esto. Tolong dibaca itu. Dia melawan hakim, dia melawan hukum di negara ini. Terdakwa Muhammad Rizik bin Said Hussein Syihab untuk hadir di persidangan. Saya tidak mau. Rizik Syihab dan FPI dan kelompoknya adalah sampah negara dan harus disingkirkan dari negara ini. Bukan menghancurkan. Saya siap mengikuti sidang kompleks. Nah, ketika misalkan terdakwa pun katakanlah dipanggil secara patut, dia tidak mengindahkan itu, hakim pun juga mempunyai kewenangan untuk tetap melanjutkan proses jalannya persidangan sebagaimana. Bayangkan saja, hakim itu harus menghilangkan foto presiden. Katanya tidak ada foto presiden di sini. Jadi ini adalah hukum negara. Pengadilan itu kan independen. Kalau sudah masuk dalam tahapan pemeriksaan pengadilan dalam perkara apapun juga, termaka kewenangan hakim itu menjadi suatu kewenangan yang penuh untuk mengatur proses jalannya persidangan. Nggak bisa Perma mengalahkan undang-undang. Ya, saya tahu persis bahwa peraturan Mahkamah Agung posisinya di bawah undang-undang. Saya paham itu. Kecuali kalau undang-undang itu dirubah oleh DPR atau Bapak Presiden Jokowi hari ini juga membuat perpu yang mewajibkan saya hadir online. Dalam hal hukum acara yang berkaitan dengan persidangan itu kita harus tunduk pada Perma. Jangan dibalik-balik. Di situ hukum tertinggi ya, hukum tertinggi loh ya. Jadi Rizik ini punya otak. Kotor ya, dia mengatakan itu adalah hukum ini adalah hukum dari presiden, padahal bukan. Saya tidak mau hadir. Sampaikan ke majelis hakim tidak ridho dunia akhirat. Kualitas mulutnya Rizik Syihab itu rendah sekali ya, terlalu menyampah di negara ini. Rekam apa? Anda ini siapa? Rekam apa? Berarti Anda ingin menipu saya. Ini yang dibilang Habib. Tidak. Saya didorong, saya tidak mau hadir. Dipaksa, didorong. Jangan pernah memperlakukan secara istimewa kepada terdakwa yang bernama Rizik Syihab. Maka Habib akan mendapatkan seperti ini. Jangan panggil-panggil Habib lah. Panggil aja dia saudara terdakwa. Majelis hakim bertanya kepada saudara. Terdakwa tidak menjawab pertanyaan majelis hakim yang mulia. Karena jelas dia memang terdakwa. Nggak perlu manggil-manggil memuja-muja dia Habib. Karena Rizik ini bukan Habib. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Dewi Tanjung tampak terbiasa melihat kelakuan terdakwa Rizik Syihab atau HRS yang dianggap keterlaluan. Diketahui dalam sidang virtual kasus hasil swab Rumah Sakit Umi Bogor pada Jumat 19 Maret 2021, HRS tampak diam lantaran dirinya menolak menjalani sidang virtual. Tolong dijawab pertanyaan majelis. Apakah saudara akan menggunakan hak saudara untuk mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum yang baru saja dibacakan? Silakan dijawab. Kacau. Sempatlah
Kepala bibit, lebih santun lagi. Malu ya. Mohon izin Majelis Hakim yang mulia, terdakwa mengatakan tidak mau menjawab Majelis Hakim yang mulia. Baik. Ampun deh, kalau nggak resek bukan Rizik namanya. Cuitnya dalam akun Twitter @dtanjung15 seperti dilihat pada Sabtu 20 Maret 2021. Lanjutnya, ia secara terang benderang mengaku muak dengan melihat perilaku Rizik dan pengikutnya. Menurut dia, mantan pentolan ormas terlarang FPI itu tampak sombong dan merasa paling benar. Walaupun kau mengatakan diri kau Habib. Lihat Rizik dan pasukannya yang sombong, merasa paling baik dan benar. Jujur, Nyai lihatnya muak banget. Jelasnya. Karena itu, ia menganggap Rizik beserta simpatisannya sebagai pembuat kegaduhan dan penyebar kebencian. Udah jelas mereka salah selalu bikin gaduh negara dan menyebarkan ujaran kebencian di masyarakat. Tuntas Dewi Tanjung. Apa yang dilakukan Rizik itu sudah melanggar hukum. Banyak kasus hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh Rizik Syihab, ya. Karena apa? Selama ini kita tahu ya, kualitas mulutnya Rizik Syihab itu rendah sekali, ya, terlalu menyampah di negara ini. Dia selalu mengeluarkan ujaran kebencian, permusuhan, menghina orang seenak-enaknya, menghina kepala negara seenak-enaknya. Ini yang dibilang Habib. Tidak, ya. Sementara itu, diketahui dalam sidang, Rizik Syihab enggan memberi jawaban saat majelis hakim bertanya kepadanya. Saudara terdakwa, saudara tidak bersedia menjawab pertanyaan majelis hakim. Tanya majelis hakim. Saudara terdakwa, majelis hakim akan mengingatkan pada saudara berdasarkan ketentuan pasal 154 ayat 4. Saya bacakan bunyinya secara lengkap. Kehadiran terdakwa di ruang sidang merupakan kewajiban dari terdakwa, bukan merupakan hak. Jadi, terdakwa harus hadir di sidang pengadilan. Demikian ya bunyi pasal 154 ayat 4 KUHP. Jadi kewajiban hadir di ruang sidang adalah perintah undang-undang, bukan perintah majelis hakim. Mohon dimengerti saudara terdakwa, kata majelis hakim. Sekali lagi majelis hakim bertanya kepada saudara, apakah saudara bersedia menjawab pertanyaan majelis hakim? Lanjut majelis hakim. Namun sayangnya tak ada sepatah kata pun dari Rizik, dan Rizik tetap enggan menjawab pertanyaannya, meski mikrofon sudah dihadapkan kepadanya. Terdakwa tidak menjawab pertanyaan majelis hakim yang mulia, sahut salah seorang yang berada di ruangan bersama Rizik Syihab. Tolong jawab majelis hakim. Sekali lagi, majelis hakim mengingatkan saudara, di samping kehadiran saudara di ruang sidang merupakan kewajiban, juga secara etis, saudara harus mematuhi perintah majelis hakim di ruang persidangan. Saudara tetap tidak menjawab. Tanya majelis hakim kemudian. Tolong dijawab pertanyaan majelis. Apakah saudara akan menggunakan hak saudara untuk mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum yang baru saja dibacakan? Silakan dijawab. Nggak usah diberi kesempatan. Mohon izin majelis hakim yang mulia, terdakwa mengatakan tidak mau menjawab majelis hakim yang mulia. Baik. Nyai juga berharap kepada para hakim yang ada di pengadilan nanti, tindak tegas dia. Jangan pernah memperlakukan secara istimewa kepada terdakwa yang bernama Rizik Syihab. Apapun kata-katanya, kalau dia sudah menghina pengadilan, lembaga negara, maka dia harus ditindak tegas. Lebih santun lagi. Malu ya, di mata Allah tidak ada yang berbeda. Semua manusia sama saja, mau itu lonte, mau itu petani, mau itu pembunuh, mau itu Habib sekalipun atau ulama. Kalau dia berbuat salah akan salah, tapi kalau dia bertobat, dia berbuat baik, maka surgalah janji yang akan diberikan oleh Allah.